Di tengah perang, Putin akan kirimkan Jokowi rudal nuklir dan siap lindungi NKRI. В контексте с обеих сторон была выражена заинтересованность в активизации работы российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Дополнительные возможности для наращивания взаимовыгодного экономического партнерства, увеличения коммерческих обменов между нашими странами. Все это открывает новые возможности. Большое значение придаем и созданию зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Yang sebesar-besarnya kepada Presiden Putin, kerjasama antara Rusia dan Indonesia, baik di bidang investasi, di bidang perdagangan maupun di bidang turisme, yang akan kita tindak lanjuti dengan membentuk tim agar bisa membahasnya secara detail. Halo sahabat Bagi Media, sangar, Indonesia akan dikirim rudal nuklir oleh paman Putin. Hubungan bilateral kerjasama Indonesia dengan Rusia memang terjalin dengan baik saat ini. Dengan hubungan saling menuntut kepentingan bangsanya sendiri, dan kondisi ini didukung karena netralnya sikap hubungan internasional dari Indonesia itu sendiri, tidak berpihak pada blok manapun, sehingga tidak begitu berpengaruh pada kondisi agresi dunia pada Rusia dan Ukraina. Hubungan baik dari Presiden Jokowi dan Presiden Putin sebagai pemimpin masing-masing negara mendukung segala kerjasama yang diajukan oleh masing-masing negara, serta peningkatan alutsista yang disetujui dari kerjasama tersebut. Bahkan nuklir menjadi bahasan penting Presiden Jokowi dengan Rusia. Sahabat Bagi Media, pertemuan Jokowi dan Putin dilakukan pada awal tahun 2022 dan membawa beberapa poin penting yang disetujui sebagai langkah kerjasama yang baik demi kepentingan masing-masing negara. Sahabat Bagi Media, Indonesia adalah mitra kunci Rusia. Hubungan ini dinilai berjalan konstruksi dan saling menguntungkan. Putin mengingatkan membantu Indonesia membangun negara dan memperkuat posisi di internasional pada awal kemerdekaan. Dimulai dari dibantu pada bidang konstruksi, transportasi, rumah sakit, dan fasilitas lainnya. Selain itu, kerjasama pada bidang ekonomi juga meningkatkan harga perdagangan bilateral, tumbuh lebih dari 40% dan naik lebih dari 65% dalam 5 bulan pertama hari ini. Dalam hal ini menyatakan minatnya untuk meningkatkan nilai komisi bersama Rusia Indonesia untuk perdagangan, kerjasama teknis lainnya. Sahabat Bagi Media, ternyata Putin juga akan investasi di ibu kota negara baru. Putin mempunyai ketertarikan untuk investasi di proyek ibu kota negara baru dan ingin berbisnis di bidang infrastruktur, transportasi, dan logistik. Perusahaan BUMN-nya Rusia di bidang perkereta-apian menjadi tawaran awal yang diberikan. Sebagai puncaknya, paman Putin juga menawarkan nuklir kepada Indonesia. Putin menyebutkan bahwa ada beberapa perusahaan swasta Rusia yang berkembang di Indonesia dan ia ingin mengembangkan tenaga nuklir nasional di Indonesia. Di dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan nuklir mempunyai kebutuhan keilmuan di luar negeri tersebut seperti bidang kedokteran hingga bidang pertanian.
Bahkan digadang-gadang dalam bidang militer Indonesia juga akan menggunakan nuklir. Namun perlu diketahui, Indonesia menggunakan nuklir untuk kepentingan perdamaian. Jokowi dan Putin terus intens bicarakan nuklir Indonesia di tengah perang yang sedang berkecamuk. Sahabat Bagi Media, selain dalam bidang yang telah Mimin sebutkan, Putin juga menginginkan penerbangan Indonesia-Rusia tidak terhalang oleh negara lain. Putin mengegas ada penerbangan Moskow dari Bali. Kerjasama dalam bidang ini, yaitu pembatasan aturan bebas visa, akan berkontribusi dalam kerjasama ini, sehingga akses transportasi sangat menguntungkan di kedua pihak negara, membantu dalam bidang pariwisata dan juga membantu akses mudah turis Rusia untuk datang ke Indonesia. Kerjasama hubungan bilateral Indonesia Rusia ini berlandaskan kedua kepentingan negara demi menjaga teritorial dan keseimbangan di segala bidang untuk bisa menjaga komitmen kerjasama dan terjalin menghasilkan beberapa program kerja hasil kesepakatan kedua negara. Sahabat Bagi Media, keuntungan posisi diplomasi Indonesia di dunia internasional tidak berpihak pada blok manapun, menguntungkan hubungan internasional ke negara manapun sesuai dengan kebutuhan nasional di Indonesia itu sendiri. Keuntungan ini dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk bersanding dan berhubungan baik dengan Presiden Putin, untuk bisa bekerja sama untuk saling menguntungkan. Tetapi hal ini tidak membuat posisi agresi dunia pada perang Rusia dan Ukraina mempunyai pengaruh untuk bisa berdamai. Bagaimana menurut kalian? Hebatkan Indonesia? Makanya jangan santu terus, mari kita barbar. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka.